Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rahmawati dari Program Studi Pendidikan Matematika semester 1. Mengikuti mata kuliah Pendidikan Pancasila di Program Studi Pendidikan Matematika Universitas PGRI Madiun, Smart and Kompetitif. Jadi, pada video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, pendidikan Pancasila mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Terangkan ketiga aspek tersebut dan berikan masing-masing contohnya. Jadi jawabannya adalah 1. Aspek kognitif atau learning to know adalah kemampuan intelektual siswa dalam berpikir, mengetahui, dan memecahkan masalah. Contohnya, kemampuan siswa dalam belajar, membangun ide, dan memecahkan masalah. 2. Aspek afektif atau learning to be adalah aspek mengenai sikap, minat, emosi, nilai hidup, dan apresiasi siswa. Contohnya, siswa aktif dalam mengikuti pembelajaran di kelas. 3. Aspek psikomotorik atau learning to do dan learning to live together adalah aspek yang berhubungan dengan kemampuan yang menyangkut kegiatan kerja otot dan fisik siswa, atau sering disebut dengan aspek keterampilan. Contohnya, siswa membuat suatu karya tertentu berdasarkan materi pembelajaran. Pertanyaan yang kedua, menurut Al-Ghazali, karakter terbentuk melalui dua proses, yaitu dari dalam keluar atau dorongan internal, dan dari luar ke dalam atau dorongan eksternal. Terangkanlah pembentukan karakter Pancasila melalui proses dari luar ke dalam atau dorongan eksternal menurut Al-Ghazali beserta contohnya. Jadi jawabannya adalah menurut Al-Ghazali dari luar ke dalam atau dorongan eksternal, yaitu melalui pembiasaan atau latihan yang berulang-ulang sehingga menjadi sifat yang menetap. Contohnya, Rita mempunyai karakter sikap yang jujur karena kedua orang tuanya selalu membiasakan dan melatih Rita agar bersikap jujur kepada siapapun dan dimanapun dia berada. Pertanyaan yang ketiga, bangsa Indonesia sejak lama pada dasarnya telah bertuhan. Fakta tersebut menurut Bung Karno merupakan jiwa bangsa Indonesia. Jelaskan argumen Bung Karno tentang fakta bangsa religius yang dikaitkan dengan masyarakat Indonesia yang agraris. Jadi jawabannya adalah maksud dari argumen Bung Karno tersebut yaitu karena bangsa agraris menggantungkan kehidupan pertanian dan peternakan yang sangat ditentukan oleh kondisi alam di luar jangkauan daya nalar manusia. Yang dimaksud dari di luar jangkauan daya nalar manusia yaitu adalah kekuasaan Tuhan. Pertanyaan yang keempat, terangkan hubungan antara manusia dengan tanah airnya sebagai naluri fitrah beserta contohnya. Jadi jawabannya adalah maksud dari hubungan antara manusia dengan tanah airnya sebagai naluri fitrah adalah setiap manusia mempunyai naluri mencintai tanah airnya. Karena tanah air adalah ibu pertiwi yang selalu mempersembahkan segala sesuatu untuk manusia. Maka dari itulah manusia sudah mempunyai naluri fitrah untuk mencintai tanah airnya, dan dimanapun mereka berada pasti mereka mempunyai naluri atau dorongan dari hati yang paling dalam untuk pulang ke tanah air mereka sendiri. Contohnya, seseorang yang pergi ke luar negeri pasti mempunyai naluri atau dorongan dari hati untuk kembali ke tanah airnya sendiri. Dan pada saat mereka berada di luar negeri, pasti mereka selalu menceritakan keindahan-keindahan dari negara mereka sendiri. Sekian dari saya, apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.